Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan cut untuk sebagai input geometri dari pitch. Di video ini ada 3 langkah utama dan melibatkan 3 software utama, yaitu pertama cut, tentu saja, untuk membuat geometrinya, lalu kita menggunakan GMesh atau GMesh, dan yang terakhir adalah pitch. Dan sebagai informasi, pitch yang saya gunakan di sini adalah pitch 3.35. Jadi langsung saja. Nanti akan saya lampirkan catatan ini di deskripsi. Pertama, kita buka aplikasi kita. Saya pakai CAD karena ini adalah sifatnya open source, jadi kita tidak perlu membutuhkan lisensi. Teman-teman bisa langsung download atau teman-teman bisa menggunakan software CAD yang lainnya, misalnya seperti Autodesk atau SolidWorks. Pertama, kita buka software kita, lalu kita klik empty file, dan kita mulai membuat geometri kita. Kenapa kita menggunakan CAD? Karena pada geometri yang lebih rumit, akan sangat susah sekali kalau kita langsung membuat geometri tersebut di pitch. Jadi kita klik create sketch, dan kita bisa lihat sumbunya. Yang paling mudah adalah kita membuat geometri kita di sumbu XY, jadi Z sebagai ketinggiannya. Itu yang paling mudah. Jadi kita double klik di XY plane. Geometrinya sederhana, saya ingin membuat sebuah kotak dengan ukuran 30 cm. Jadi ukuran saya di sini adalah milimeter, jadi 300 mm dan juga 300 mm. Lalu kita close dan kita lakukan operasi pad di sini. Kita buat ketinggiannya sebagai 300 cm, milimeter juga. 300 dan kita klik OK. Kita sudah membuat bangun yang pertama. Sebagai contoh, karena saya ingin membuat contoh, saya ingin membuat minimal 2 bangun yang akan kita gunakan menjadi 2 material yang berbeda. Caranya, di sini bisa dilihat bahwa kita memiliki satu body saja. Kalau materialnya beda, kita perlu menambahkan body lagi. Jadi di part design, kita klik create body. Sekarang kita sudah memiliki 2 body yang berbeda. Saya ingin body yang kedua ini itu letaknya ada di atas body yang pertama. Jadi saya klik di sini, klik 1 kali, lalu create sketch. Akan ada ini, reference. Saya klik sebagai make dependent copy, lalu OK. Abaikan. Dan di sini kita bisa membuat geometri yang baru. Sekarang kita akan membuat geometri sebuah silinder. Jadi bentuk dasar silinder adalah lingkaran. Lingkaran saya buat dengan diameter atau jari-jari 20 cm. Jadi 200 mm. Lalu kita close dan kita lakukan operasi yang sama, yaitu pad. Kita berikan sama 200 mm. Dan geometri kita sudah jadi ini yang paling sederhana. Kita close dan kita pilih body 1 dan body 2. Caranya Ctrl klik, dan kita di sini ada file, export. Misalnya saya beri nama contoh. Ingat di sini ekstensinya adalah step, harus step. Oke. Kita klik save dan ingat-ingat di sini satuan yang kita pakai adalah milimeter. Kita klik OK. Sekarang kita cek di sesi download. Ternyata di sini sudah ada contoh .step. Langkah pertama dalam kita membuat geometri di CAD sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan GMesh. Kalau teman-teman belum punya GMesh, belum install, teman-teman bisa langsung ke tautan ini dan teman-teman install. Kalau sudah diinstal, maka bentuknya akan seperti ini. Ini saya sudah pindahkan di sini. Jadi kalau teman-teman sudah di-unzip, diekstrak, nanti bentuknya akan seperti ini, GMesh. Kita klik dan di sini ada GMesh
dengan type-nya adalah application atau aplikasi. Kita klik 2 kali, dan kita sudah masuk di Gmesh. Selanjutnya, kita buat file. Bukan buat, tapi buka. File, open, dan kita cari file kita tadi yang telah kita buat. Contoh .step. Kita open. Dan ini adalah geometri kita kalau dibuat dalam bentuk garis utamanya saja. Langkah pertama adalah di sini kita ada modul, kita klik di geometri. Di geometri ada physical group, kita klik physical group. Lalu ada add, kita klik add atau tambahkan, dan di sini ada volume. Sekarang sudah terlihat kotak seperti ini. Automatic kita tidak centang agar kita bisa menamai sendiri. Jadi saya ingin menamai yang silinder itu adalah head, kepala, dan yang kubus adalah body. Head. Dan untuk tag-nya kita beri nama 5001. Tag gunanya apa? Gunanya itu adalah sebagai sel di page kita itu nanti. Dan di sini adalah salah satu langkah yang krusial. Jadi pelan-pelan dan teman-teman mohon dengarkan. Jadi setelah kita buat, kita klik sudah merah, lihat di sini ada press E untuk mengakhiri pilihan, U untuk undo, dan juga Q untuk keluar. Kita klik E, proceed as is, dan juga sekarang kita klik key. Kalau prosesnya benar, kalau kita double klik, maka ini belum sesuai. Jadi ini kita beri nama 5001 dan kita klik E terus key. Bisa dilihat kalau benar, kalau kita double klik itu ada informasi ini. Physical volume 5001, lalu namanya head. Kita lakukan hal yang sama juga, tapi namanya sekarang adalah body. Body, kita lakukan hal yang sama, kita klik, lalu E key. Kita cek, ternyata sudah sama. Sudah bukan sama, tapi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita tambahkan mesh. Lihat di sini ada mesh, kita klik, dan 3D mesh. Bisa dilihat, sekarang ini adalah mesh dalam bentuk 3 dimensi. Jika teman-teman ingin mesh-nya lebih banyak atau lebih refine, di sini ada opsi refine by splitting. Kita klik 1 kali. Nah, dan sepertinya ini sudah lebih dari cukup, karena ini contoh. Lalu kita klik di file, lalu export, dan hati-hati di sini, kita pilih dengan ekstensi mesh nastran bulk data file .pdf. Kita klik save, dan di sini elemen tag-nya adalah physical entity. Kita cek saya tadi di folder download, kita klik 2 kali, hanya cek saja. Kalau sudah betul, maka harusnya di sini itu ada ini 5002 dan harusnya juga ada 5001. Mana 5001? Ini 5001. Jadi itu kalau sudah betul. Oke. Kita sudah selesai di Gmesh. Yang terakhir adalah kita di page-nya. Ikuti pelan-pelan. Kita ke file kita klik page, kita ke utility, lalu di sini ada cut import. Saya buat sebuah folder baru agar tidak tercampur, tutorial. Kita copy ini, ada file test, kita copy. Biasanya saya copy agar lebih mudah. Kita paste. Dan jangan lupa kita ambil ini contoh yang sudah transfer PDF file, kita paste di tempat yang sama. Kita klik 2 kali dan kita edit. Bisa kita lihat di sini
Pertama-tama yang perlu kita ubah adalah di sini ada, lihat, file snowman.pdf. Ini adalah, kan kita copy dari ini ya sebelumnya. Di contoh pitch itu sendiri, file yang digunakan adalah snowman.pdf. Jadi itu adalah pertama yang kita ubah. Kita ubah jadi contoh. Selanjutnya, karena teman-teman bisa baca PPT-nya sendiri, tapi singkatnya ini itu adalah konversi. Jadi karena saya pakai milimeter, harus kita konversi. Singkatnya seperti itu. S faktor. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari PPT, dan teman-teman bisa akses sendiri. Selanjutnya adalah karena sel yang kita pakai itu hanya 5001 dan 5002, kita hapus 5003, 5004, 5005. Dan di sini juga ada, lihat, T deposit dan di bagian source. Jadi di kode ini source-nya itu kan biasanya kita source-nya itu adalah seperti ya cahaya laser seperti biasa. Tapi di sini source-nya adalah berupa bangun sel 5004. Karena kita tidak memiliki bangun sel 5004, kita ubah jadi 5002. 5002, kita save. Selanjutnya ada dua komponen penting di parameter. Pertama, kita ingin mengecek apakah tetramesh geometri kita itu betul atau salah. Dengan cara kita ubah jadi satu. Satu, kita save, kita run. Bisa dilihat, ini adalah hasil run-nya. Jadi, setelah dicek, ternyata tidak ada error ditemukan di tetrahedral mesh geom dot saja. Seandainya ada error, teman-teman harus mengecek geometri yang teman-teman buat. Itu banyak kemungkinan salahnya, tapi teman-teman harus cek di situ. Setelah geometri kita cek, maka kita bisa skip dengan mengubahnya menjadi 0. Selanjutnya adalah kita mengecek geometri 3 dimensi. Jadi di sini ada Tally 3D Show. Cara mengaktifkannya adalah ICNTL sama dengan 11. Kita run. Selesai. Dan kita cek di folder tutorial ada file baru namanya 3D. Kita klik side by side agar kita bisa membandingkan. Jadi ini adalah punya kita, bisa dilihat ya berhasil, dan teman-teman bisa mengubah ya bentuknya sesuai dengan keperluan teman-teman. Ini kan ada parameter-parameter, misalnya kita ubah jadi seperti ini misalnya 50, ini 50. Nah, dan ini 0. Dan mana ya? Ya, intinya teman-teman bisa sesuaikan lah. Tapi intinya itu adalah mengubah parameter yang ada di sini. Saya kembalikan seperti semula. Saya run lagi. Nah, misal teman-teman ingin zoom, ingin putar, dan lain sebagainya, teman-teman bisa berubah parameter yang ada di sini. Selanjutnya adalah mengecek geometri tapi 2 dimensi. Caranya kita akan mengaktifkan ini. Ini, tadi deposit ini. Dengan cara mengatur ICNTL jadi 8. Kita save, kita run. Kita bisa lihat di folder yang sama, bisa dilihat ada file baru namanya deposit.exe. Ini adalah hasil run kita, bisa dilihat. Ya, air, maksudnya udara. Udara itu adalah yang abu-abu. Body, ini apa, ya terbalik sebetulnya. Tapi kenapa ya bisa dijelaskan, ini kan di sini ada bagian material, nama material dan warnanya apa. Dan di sini di 5001 itu menggunakan material 2 dan 5002 menggunakan material 3. Ya bisa kita sesuaikan, misalnya
material 2 kita ubah jadi head, dan material 3 menjadi body. Kita run lagi. Sekarang sudah sesuai head, body. Tahap terakhir adalah kita bukan menggunakan, tapi melakukan simulasi transport partikel. Kita save, jadi isi NTL kita ubah jadi 0, dan kita run seperti biasa. Sudah selesai, kita menggunakan banyak partikel yang sedikit. Di sini bisa kita lihat ada deposit exe. Sebetulnya file yang sama, tapi metodenya berbeda. Ini adalah hasil dari running kita. Jadi bisa dilihat sumber dari radiasi itu adalah si body ini, atau 5000 sel 5002. Kita bisa mengubahnya menjadi head. Jadi head. Kita ke sini ke source, dan sebetulnya sampai sini sudah selesai. Bedanya adalah pertama, barangkali source teman-teman itu berbeda. Bisa jadi teman-teman source-nya itu ya laser biasa, atau ya partikel biasa, atau misalnya kita ubah di sini jadi 5001, nanti yang source itu adalah bangun kepala. Bisa dilihat sekarang berbeda, dia tadi body, sekarang head. Dan hal lain yang teman-teman pasti ingin ubah biasanya itu adalah ya materialnya. Pasti material teman-teman itu berbeda, bisa diubah di sini. Dan juga adalah tali yang teman-teman gunakan. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman ingin menggunakan material yang berbeda. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.